Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapapun manusianya pasti menginginkan hasil dari apa yang dia lakukan, hasil dari apa yang dia kerjakan. Siapapun manusia pasti ingin mendapatkan untung dari usaha yang dia lakukan. Tidak ada manusia yang ingin rugi, tidak ada ingin manusia yang dikecewakan oleh hasil pekerjaan yang dia lakukan. Semua pasti mengharapkan imbalan. Tapi semoga perilaku yang akan kita lakukan itu bukan seperti kata pepatah atau kata kiasan, siapa yang menanam angin maka akan menuai badai. Semoga bukan itu yang terjadi. Semoga kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita akan menghasilkan atau mendapatkan buah dari kebaikan yang kita tanam. Konsekuensi perilaku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertutur, silakan berbuat baik kepada orang yang engkau kehendaki. Niscaya engkau akan menjadi rajanya. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita, baik itu dengan ucapan kita, dengan anggota badan kita, dengan harta benda kita, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tergantung niatnya untuk apa. Tapi semoga di sini niatnya itu semata-mata lillahi ta'ala. Mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pertolongannya Allah. Semoga tidak dilandasi oleh, kalau kata orang, ada udang di balik batu. Ya. Jadi silakan kita berbuat baik kepada orang lain, niscaya engkau akan menjadi rajanya. Artinya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Apa yang akan kita perbuat, maka kita harus pikirkan dulu, kira-kira bermanfaat tidak bagi orang lain, berguna tidak bagi orang lain, kira-kira merugikan orang lain atau tidak. Ya, jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain dan orang lain tersebut menerima kebaikan kita, baik itu ucapan kita, nasihat kita, maka orang lain akan mendengarkan kita. Di saat orang lain membutuhkan pertolongan secara materi, kemudian kita bantu, insya Allah mereka pun akan mendengarkan ucapan kita. Mereka pun mau membantu kita. Karena kalau boleh dikatakan, ada ikatan hutang budi. Dia sudah menolong saya, dia sudah membantu keluarga saya, makanya saya mendengarkan apa yang dia katakan selama itu tidak merugikan saya. Ya, tapi hendaknya di sini bagi siapapun yang ingin berbuat yang baik, itu semata-mata dilandasi karena Allah, lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dan ridha Allah. Kemudian yang kedua, mintalah kepada orang yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan menjadi tawanannya. Jadi kalau kita meminta dan meminta terus kepada orang lain, maka mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, pasti kita akan tidak enak kalau menolak permintaannya dia. Biasanya minta maaf, kita ambil contoh, kita biasa minjam uang kepada si A, kemudian uang tersebut dikasih. Begitu suatu saat si A butuh kita, ya mau tidak mau kita harus menolong si A itu tadi. Karena si A sudah berbuat baik kepada saya, kepada keluarga saya, maka apapun kata si A, mau tidak mau, saya harus ikuti kata dia, saya harus menolong dia. Karena apa? Karena ikatan budi tadi itu, atau hutang budi.
Jadi kita akan menjadi tawanan orang yang menolong kita. Artinya kita ada ikatan budi di sini. Ya bukan berarti kita tidak boleh minta bantuan kepada orang lain, boleh. Tapi kalau seandainya tidak perlu banget, itu tidak usah. Karena kalau kita sudah terikat namanya utang budi, terkadang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun ada penolakan di hati kita. Walaupun terkadang kita tidak cocok. Walaupun terkadang rasanya kurang pas. Tapi karena ada hutang budi, akhirnya kita terikat oleh hutang budi tersebut. Yang ketiga, merasa cukuplah kepada orang yang engkau kehendaki. Niscaya engkau akan menjadi orang kaya seperti dia. Syukuri nikmat pemberian Allah. Kita ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah berupa rezeki kita. Apa yang dikasihkan oleh Allah saat itu, yang saat ini kita pegang, itulah memang rezeki kita. Jadi kita syukuri. Kalau kata orang, jangan besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Inginnya kita membeli barang-barang mewah, sementara penghasilan kita sedikit. Akhirnya kita ngutang. Nah, kalau kita ngutang kepada orang lain, nanti kita akan mengalami namanya hutang budi yang kita jauhkan. Jadi kita syukuri apa nikmat pemberian Allah yang ada pada kita. Itulah kita sadari rezeki kita dari Allah. Kita hindari sejauh mungkin berhutang kepada orang lain tanpa ada sesuatu yang urgent atau mendadak atau yang sangat-sangat mendesak. Selama kita masih bisa tidak berhutang kepada orang lain, itu tidak usah kita berhutang kepada orang lain. Nah, kita merasa cukup dengan pemberian Allah, kita syukuri segala nikmat pemberian Allah, maka hati kita akan tenang. Ya. Jadi kalau kita mensyukuri nikmatnya Allah, itu hati kita akan menjadi tenang. Kita tidak akan merasa kekurangan, walaupun kenyataannya kita kekurangan. Nah, kalau kita bisa tidak berhutang, kemudian kalau kita nyaman dengan apa yang kita miliki, hati tenang dan sebagainya, maka kita akan sama seperti mereka. Ya, mereka senang happy dengan harta bendanya, kita pun senang happy dengan apa yang telah kita miliki. Jadi itu konsekuensi perilaku kita. Jadi apapun tindak tanduk kita, ucapan kita, perbuatan kita, sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita berhutang budi kepada orang lain yang akhirnya justru mengikat kita. Nasihat ini saya tujukan buat diri saya pribadi. Semoga ini bermanfaat bagi saya untuk menyadarkan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada saat sekarang ini. Semoga juga bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan rekaman ini. Terlebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.